Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmania dengan NIM 252101040040030. Di sini saya akan membahas tentang peranan sosial guru dalam pendidikan Islam. Saya tidak akan membahas soal guru yang cuma datang, kasih tugas, lalu pulang. Saya akan membahas tentang peranan sosial guru, terutama dalam bingkai pendidikan Islam. Nah, pendidikan itu sebenarnya fondasi paling dasar untuk menata hidup kita, baik dalam beragama maupun bermasyarakat. Nah, dalam ekosistem ini, guru adalah elemen penentunya. Tanpa guru yang punya kemampuan komunikasi yang baik, proses belajar itu tidak akan pernah maksimal. Apa sih peranan sosial itu? Secara sosiologis, peranan itu adalah cerminan dari ekspektasi masyarakat terhadap seseorang yang punya status tertentu. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Raplinton, peranan sosial dipandang sebagai sisi dinamis dari sebuah kedudukan atau status. Jika status bersifat statis sebagai sebuah posisi, maka peranan adalah tindakan nyata yang dilakukan berdasarkan posisi tersebut. Hal ini mencangkup berbagai spektrum perilaku manusia, mulai dari peran berdasarkan identitas kodrati seperti jenis kelamin dan kategori usia, hingga peran yang bersifat fungsional seperti status profesional sebagai pegawai dalam suatu instansi. Di sini dapat disimpulkan bahwa peranan sosial adalah aktualisasi dari status yang disandang seseorang melalui pelaksanaan kewajiban dan pemanfaatan hak secara bertanggung jawab. Seseorang dianggap telah menjalankan perannya dengan baik apabila ia mampu menyelaraskan tindakan dengan norma, serta harapan yang melekat pada kedudukan sosialnya. Beralih ke fungsi operasional menurut pandangan Rostuyah. Seorang guru setidaknya memegang 3 peran besar. Yang pertama adalah sebagai instruktur atau pengajar. Dalam kapasitas ini, guru bertanggung jawab penuh dalam menyusun perencanaan program pembelajaran yang sistematis, mengeksekusi rencana tersebut di kelas, dan menutup rangkaian prosesnya dengan melakukan evaluasi. Peran yang kedua itu sebagai pendidik atau edukator yang memiliki dimensi spiritual dan moral yang lebih mendalam. Tugas guru dalam peran kedua di sini adalah mengarahkan setiap anak didik menuju tingkat kedewasaan yang luhur, atau dalam istilah Islam sering disebut dengan pembentukan pribadi insan kamil. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah mencetak individu yang kepribadiannya selaras dengan hakikat penciptaan manusia sesuai kehendak Sang Pencipta. Oleh karena itu, guru di sini tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mentransfer nilai-nilai kehidupan demi membentuk karakter yang beradab. Selain mengajar dan mendidik, di sini guru juga berperan sebagai pemimpin atau manajer yang memiliki kendali atau proses pendidikan. Apa fungsi dari manajerial ini? Fungsinya itu untuk mencangkup kemampuan guru untuk memimpin dirinya sendiri, membimbing murid-muridnya, serta berinteraksi secara harmonis dengan masyarakat luas yang terkait dengan institusi pendidikan. Di sini itu guru harus piawai atau terampil dalam melakukan perorganisasian, pengawasan, hingga pengendalian terhadap seluruh program pendidikan yang sedang berjalan. Hal ini menuntut penguasaan ilmu pengetahuan yang luas, terutama pemahaman agama yang mendalam, yang tidak hanya dipelajari secara teoritis, tetapi juga diamalkan dan diyakini
perannya secara personal. Hal terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah kesadaran bahwa seorang pendidik tetaplah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, introspeksi atau refleksi diri merupakan tugas tambahan yang sangat fundamental bagi setiap guru. Selanjutnya, peran pendidik pada lembaga pendidikan Islam. Dalam perspektif yang luas, sosok guru tidak hanya terbatas pada mereka yang mengajar di institusi formal, melainkan mencangkup setiap individu yang berupaya membimbing sesamanya menuju perbaikan diri sesuai nilai-nilai Islami. Kekayaan makna mengenai figur pendidik ini tercermin dari berbagai istilah bahasa Arab yang sering digunakan, yang seperti ustadz, mu'alim. Mu'alim itu di sini artinya pengajar. Mursyid itu pembimbing spiritual. Murabbi yang artinya pendidik. Mudaris, instruktur, hingga muadib, yaitu pembentuk adab. Masing-masing istilah ini membawa filosofi tersendiri yang menekankan aspek berbeda dari proses mendidik, mulai dari pengajaran ilmu pengetahuan, pembimbingan spiritual, hingga penanaman adab dan karakter. Selanjutnya, menurut perspektif pendidikan Islam, guru di samping bertugas sebagai pembina dan pengajar anak didik, guru juga bertugas dan berperan sebagai yang pertama, sebagai korektor nilai. Guru memegang tanggung jawab kritis dalam mengidentifikasi serta meluruskan pemahaman siswa mengenai standar baik dan buruk. Mengingat setiap anak membawa pengaruh sosiokultural yang berbeda dari lingkungan asalnya, guru harus mampu menjadi penyaring nilai agar perilaku siswa tetap selaras dengan norma masyarakat. Yang kedua, inspirator kemajuan. Di sini peran ini menuntut guru untuk menjadi sumber ilham yang memicu semangat belajar. Guru tidak hanya berpaku pada teori kaku, namun membagikan pengalaman praktis dan petunjuk cara belajar yang efektif guna membantu siswa keluar dari kesulitan akademis yang mereka hadapi. Yang ketiga, informator yang kredibel. Sebagai penyampai ilmu, guru wajib menyajikan data akurat mengenai kurikulum maupun perkembangan teknologi terkini. Penguasaan bahasa dan materi menjadi kunci utama, sebab informasi yang keliru dapat berdampak buruk bagi perkembangan intelektual peserta didik. Yang keempat, organisator akademik. Guru merupakan manajer di balik layar yang menyusun tata tertib, kalender akademik, hingga kegiatan sekolah. Tujuannya itu untuk menciptakan sistem pendidikan yang terorganisir sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kelima itu motivator dinamis. Guru harus peka terhadap penurunan gairah belajar siswa dengan menganalisis motif di balik kemalasan atau menurunnya prestasi peserta didik. Guru bertindak sebagai pendorong agar siswa kembali aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang keenam itu inisiator inovatif. Dalam dunia yang terus berubah, guru dituntut menjadi pencetus ide-ide progresif. Guru harus berani memperbaiki metode pengajaran konvensional dan memperbaharui keterampilan mereka dalam menggunakan media komunikasi modern sesuai tuntutan zaman. Yang ketujuh, fasilitator lingkungan. Di sini guru harus bertanggung jawab menciptakan kenyamanan di ruang belajar dengan memastikan fasilitas tersedia dan suasana kelas menyenangkan. Yang kedelapan, pembimbing menuju kemandirian. Ini adalah peran yang sangat fundamental. Guru hadir untuk menuntun siswa dari kondisi tidak berdaya menjadi pribadi yang dewasa secara susila. Seiring bertambahnya usia, bimbingan guru secara bertahap akan membentuk kemandirian anak agar tidak lagi bergantung pada orang lain.
Yang kesembilan itu demonstrator didaktis. Untuk materi yang sulit dipahami, guru bertindak sebagai peraga dengan mendemonstrasikan pelajaran secara visual atau praktis. Guru membantu siswa dengan berbagai tingkat intelijensi agar memiliki persepsi yang sama dan menghindari kesalahpahaman konsep. Yang ke-10, pengelola kelas yang handal. Di sini guru harus mampu mengendalikan atmosfer kelas sebagai pusat interaksi. Kelas yang terkelola dengan baik akan menjamin kelancaran transfer ilmu. Sementara kegagalan dan manajemen kelas hanya akan menghambat penyampaian tujuan pembelajaran. Yang ke-11, mediator dan penengah. Guru berperan sebagai jembatan dalam komunikasi pendidikan, baik melalui penggunaan media pembelajaran yang tepat maupun sebagai penengah saat terjadi diskusi. Guru harus terampil mengatur lalu lintas pendapat agar proses belajar tetap objektif. Yang ke-12 itu supervisor kritis. Sebagai pengawas, guru harus memiliki kecakapan untuk menilai dan memperbaiki proses pengajaran secara objektif. Peran ini didasarkan pada kelebihan pengalaman dan kepribadian yang menonjol, sehingga guru mampu memberikan arahan yang membangun bagi seluruh elemen di bawah pengawasannya. Yang terakhir itu di sini ada evaluator yang jujur. Guru dituntut memberikan penilaian menyeluruh yang mencakup aspek nilai dan kepribadian. Bukan sekedar skor ujian, evaluasi yang hakiki adalah evaluasi yang mampu memantau perubahan karakter siswa menuju manusia yang kompeten dan berbudi luhur. Selanjutnya, peran guru dalam masyarakat. Guru di sini harus menempatkan dirinya sebagai agen perubahan atau agen of change, yang tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga mengelola pembelajaran secara holistik. Dengan merujuk pada teori kecerdasan majemuk Howard Gardner, guru berkewajiban mengembangkan berbagai dimensi kecerdasan peserta didik secara adil dan menyeluruh, mulai dari aspek moral hingga nilai-nilai karakter. Di luar sekolah, ekspektasi masyarakat terhadap guru adalah figur teladan yang mampu menjadi rujukan edukatif dan memberikan dampak positif bagi pembangunan karakter bangsa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa seorang pendidik bukan sekadar pengajar materi, melainkan sosok yang harus memiliki integritas spiritual dan kepribadian yang luhur. Guru dipandang sebagai figur sentral yang mengabdikan hidupnya demi kepentingan bangsa, sekaligus menjadi arsitek yang menyiapkan generasi muda sebagai penjaga kedaulatan negara. Konsep ini menempatkan keteladanan sebagai fondasi utama sebelum menjalankan fungsi sebagai fasilitator pembelajaran. Dengan kualitas personal yang mumpuni, guru diharapkan mampu menjadi standar moral bagi lingkungan sekitarnya, sehingga kehadiran mereka memberikan dampak yang transformatif bagi karakter para peserta didik. Yang selanjutnya itu peran guru sebagai bentuk profesi. Menjadi seorang guru bukan berarti memikul tanggung jawab profesional yang besar, bukan sekedar mengajar di dalam kelas. Untuk membangun kepercayaan publik dan kredibilitas, guru wajib menguasai 3 hal utama. Yang pertama, ilmu kependidikan, cara mengajar yang efektif, serta penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Jika ketiga hal ini tidak dimiliki, profesi guru akan dianggap remeh dan tidak bisa mengikuti standar kualitas yang diharapkan. Aspek pertama, yakni mendidik, merupakan tugas yang paling mendasar dalam membentuk fondasi kepribadian peserta didik. Dalam konteks ini, fokus utama guru adalah menyemaikan dan memupuk nilai-nilai karakter serta moralitas di dalam jiwa peserta didik. Mendidik melampaui batas-batas kurikulum formal karena berkaitan dengan upaya integritas, etika, dan adab.
Keberhasilan seorang guru dalam mendidik tercermin dari transformasi perilaku siswa yang semula hanya mengikuti instruksi menjadi individu yang memiliki prinsip hidup kuat sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya, aspek kedua yaitu guru bertindak sebagai instruktur yang jeli dalam melihat bakat terpendam pada setiap peserta didik. Peran ini lebih berfokus pada pengembangan sisi psikomotorik dan keterampilan fungsional yang diperlakukan untuk menunjang potensi diri siswa. Melalui pelatihan yang intensif dan berkelanjutan, guru membantu peserta didik mengasah keahlian teknis maupun kemampuan non-teknis atau soft skills. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat mencari teori, tetapi juga menjadi inkubator bagi lahirnya keterampilan nyata yang dapat diterapkan secara praktis di masyarakat. Yang terakhir itu, guru bertugas mendistribusikan berbagai ilmu, pengetahuan, serta wawasan teoritis agar siswa memiliki landasan kognitif yang memadai. Mengajar bukan sekedar memberikan informasi searah, melainkan proses dialektika yang bertujuan agar peserta didik mampu memahami fenomena dunia melalui logika yang jernih. Selanjutnya di sini tantangan guru di era modern. Tantangan menurut Sherif dipandang sebagai suatu kondisi di lingkungan yang memaksa individu atau kelompok untuk melakukan penyesuaian diri atau adaptasi agar tetap bertahan atau berkembang. Di antara tantangan guru di era digital adalah yang pertama, menghadapi krisis moral dan perubahan nilai. Arus teknologi dan globalisasi pelan-pelan mulai mengikis sopan santun dan nilai-nilai tradisional yang dulu sangat dijunjung tinggi. Remaja zaman sekarang sangat mudah terpengaruh budaya luar dari internet, sehingga guru punya tugas berat untuk menjaga agar karakter dan etika peserta didik tidak hilang ditelan oleh zaman. Yang kedua itu wajib melek digital dan teknologi. Sekarang guru tidak boleh lagi gaptek, harus bisa menguasai laptop, HP, atau komputer. Bukan cuma buat gaya-gayaan, tetapi kebutuhan pokok untuk mencari bahan ajar yang seru dan menyelesaikan urusan administrasi sekolah biar lebih cepat dan tidak ribet. Yang ketiga, mengatasi krisis sosial di dunia maya. Internet bikin banyak orang lebih asyik berteman di media sosial daripada berbincang langsung di dunia nyata. Tantangan guru adalah mengingatkan siswa jika hubungan sosial yang asli itu jauh lebih penting daripada sekadar interaksi di layar HP, supaya mereka tidak kehilangan rasa empati dan rasa peduli. Yang keempat itu, cepat tanggap terhadap kemajuan iptek. Perkembangan teknologi itu larinya cepat banget. Guru harus bisa menyesuaikan diri dengan cara yang cerdas dan bijak. Artinya, guru harus mau belajar pakai alat-alat baru seperti multimedia supaya cara mengajarnya tetap nyambung dengan apa yang disukai anak-anak muda zaman sekarang. Yang kelima itu menjadi teladan yang nyata. Anak muda zaman sekarang, milenial dan Gen Z itu sangat kritis. Mereka lebih percaya pada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jika ucapan guru beda dengan tindakannya, murid bakal kehilangan rasa hormat. Jadi, guru harus konsisten antara omongan dan perbuatan. Terakhir, memanfaatkan media belajar berbasis komputer. Di era industri modern ini, guru sangat disarankan jago di bidang IT. Pakai komputer atau aplikasi keren dalam belajar itu bisa bikin suasana kelas jadi lebih hidup dan bermakna. Guru yang kreatif bakal bisa membuat materi yang susah menjadi gampang dan seru lewat bantuan teknologi. Mungkin penyampaian dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum.